Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka dalam media sosial ini tanpa suatu aral apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang, dan juga yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya muncul dalam hadapan Anda dalam media sosial ini. Yang pertama dan utama yaitu untuk menyampaikan sebilah materi tentang madrasah dalam memenuhi mata kuliah sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang diampu oleh dosen Bu Zeni Murtafiati Mizani, Master Pendidikan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Rosyid Niru Mas'ul, dan rekan saya, Rosyidatul Nur Noviana, akan menjelaskan tentang subbab-subbab materi madrasah, yaitu untuk saya sendiri subbab 1 dan subbab 2 yang berisikan bagaimana sejarah madrasah dan embrio pertumbuhan madrasah di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana keadaan madrasah Indonesia sebelum kemerdekaan. Dan yang ketiga, bagaimana keadaan madrasah pasca kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana keadaan madrasah masa kini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah madrasah dan embrio pertumbuhan madrasah di Indonesia. Kata madrasah terambil dari akar kata darasa yudarisu darsan, yaitu yang artinya adalah belajar. Pengertian madrasah yaitu tempat belajar ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan secara umum yang berkembang pada zamannya dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau atau langgar, di masjid, dan di tempat-tempat yang lain. Kata madrasah dapat disampaikan sebagai kata perbedaan dari kata sekolah. Namun dalam kerangka sistem pendidikan nasional, keduanya berbeda. Perbedaannya apa? Sekolah dikenal sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah yang kurikulumnya menitik beratkan pada pelajaran kurikulum dan pelajaran yang menitik beratkan pada pelajaran umum. Sedangkan madrasah menitik beratkan pada pelajaran agama dan tak lupa untuk juga mengangkat pelajaran umum dalam pendidikannya. Karena lebih menitik beratkan pada pelajaran agama dan pengolahannya menjadi tanggung jawab Departemen Agama, maka dalam materinya itu dijadikan menjadi dua. Yang pertama adalah sejarah munculnya madrasah. Kata madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, tidak diketahui secara pasti kapan munculnya madrasah itu sendiri. Akan tetapi, para peneliti mengatakan bahwa madrasah dianggap sebagai sesuatu lembaga pendidikan yang muncul dari Timur Tengah, yaitu pada abad 11 sampai 12 Masehi dengan madrasah yang berkembang di Indonesia adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maksudnya, madrasah itu diambil dari adat Timur Tengah. Madrasah dianggap sebagai fenomena modern
untuk pendidikan Islam di Indonesia. Penyebutannya sebagai fenomena modern tidak hanya karena penggunaan sistemnya saja yang baru, tetapi juga akibat pertumbuhannya yang dimotivasi oleh dua faktor, yaitu faktor pembaruan Islam dan faktor respon terhadap politik pendidikan pemerintah Belanda. Mengenai faktor pembaruan Islam, dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kehadiran dan perkembangan madrasah sangat terkait dengan pembaharuan Islam itu sendiri, yang kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam. Bagi kalangan pembaharuan, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategi dalam pembentuk masyarakat Islam di Indonesia. Dalam kenyataannya, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu agama kurang memberi perhatian pada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap ekonomi dan pandangan dan tindakan masyarakat, langkah strategis yang seharusnya ditempuh adalah sebagai respon terhadap politik pemerintahan Belanda. Lalu, penyebab selanjutnya adalah respon terhadap politik pendidikan pemerintahan Belanda. Pada awal abad 20 Masehi, atas pemerintahan Gubernur Jenderal Van Hoos, sistem pendidikan diperluas dalam bentuk sekolah desa, walaupun masih diperuntukkan terbatas bagi kalangan-kalangan anak bangsawan saja. Pada masa selanjutnya, sekolah ini dibuka secara luas untuk rakyat umum dengan biaya yang sangat murah atau biaya yang mudah dijangkau oleh masyarakat di kalangan bawah. Perkembangan sekolah yang demikian merakyat ini menyebabkan timbulnya ide-ide di kalangan intelektual untuk memberikan respon dan jawaban terhadap tantangan tersebut dengan tujuan untuk memajukan pendidikan Islam. Dari sini muncul ide-ide intelektual Islam yang mempertemukan dua kutub lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu lembaga pendidikan Islam yang disebut madrasah. Selanjutnya adalah madrasah pada masa pertumbuhan. Madrasah pada masa pertumbuhan ini, sejak pertumbuhan sistem pendidikan madrasah sudah tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Islam pesantren. Baik menyangkut sistem pendidikan belajar mengajar, materi pembelajaran, rencana pembelajaran, dan waktu pembelajaran itu sendiri. Perbedaan antara pesantren dan madrasah yang pertama yaitu pada sistem belajar mengajarnya. Pesantren menggunakan sistem belajar sorogan dan wekton, sedangkan madrasah menggunakan sistem klasikal dengan mengadopsi sistem pendidikan barat. Perbedaan yang kedua yaitu materi pembelajaran. Kalau di pesantren hanya berupa pendidikan agama semata yang tidak menyangkut paut dengan pendidikan umum, lain dengan madrasah yang selain mengajarkan pendidikan agama juga mengajarkan pendidikan umum. Perbedaan yang ketiga yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran pada pesantren umumnya belum mempunyai rencana pembelajaran yang teratur dan lengkap. Sedangkan dalam madrasah sudah diatur rencana pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terpimpin. Perbedaan yang keempat yaitu mengenai masalah waktu belajar. Masalah waktu belajar di pesantren pada umumnya terlalu bebas dan kurang terpimpin atau searah. Sedangkan di madrasah, semua kegiatan yang diselenggarakan dengan batas waktu tertentu terpimpin. Lalu perbedaan yang kelima atau yang terakhir yaitu guru. Guru pada pesantren yaitu guru identik dengan alam pikiran lama, sedangkan madrasah
identik dengan guru alam pikiran modern. Maksudnya pada pesantren gurunya itu lebih identik dengan adat lama, sedangkan guru dalam madrasah itu menggunakan pemikiran terbaru yang modern. Lalu subbab yang kedua yaitu madrasah sebelum kemerdekaan. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi pemerintahan penjajahan pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat pedagogik kultural tetapi juga bersifat psikologis politis. Di bawah pengawasan dan ordonansi yang ketat pemerintah Belanda, madrasah mulai tumbuh. Terdapat beberapa madrasah yang memperoleh pengakuan pemerintah, meskipun masih merupakan pengakuan setengah-setengah. Tetapi, pada umumnya madrasah itu, baik di Minangkabau, di Kalimantan, dan beberapa tempat yang lain, berdiri semata-mata karena kreasi dari tokoh dan organisasi tertentu tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Kebutuhan sebagian rakyat itu untuk mengenyam pendidikan akhirnya terpenuhi karena adanya fasilitas dari beberapa tokoh tersebut. Sementara pemerintah melakukan pembatasan dalam sekolah-sekolah yang didirikan sebagai wujud kebijakan diskriminasinya terhadap masyarakat dari Indonesia sendiri. Pada masa penjajahan Jepang, pengembangan madrasah awaliyah digalakkan secara luas. Majelis Islam Tinggi menjadi penggagas sekaligus penggerak utama untuk berdirinya madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak berusia 7 tahun di Indonesia. Program pendidikan madrasah awaliyah lebih ditekankan pada pembinaan agama, dan pendidikan ini diselenggarakan pada sore hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan bagi anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat di pagi hari. Perkembangan madrasah-madrasah itu ikut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis. Pada masa ini, pendidikan agama yang diampu oleh madrasah didukung penuh oleh Majelis Islam dan tanpa lupa didiskriminasi oleh beberapa antek Belanda. Demikian mengenai materi pertumbuhan madrasah dan embrio di Indonesia dan keadaan madrasah pasca kemerdekaan. Lalu subbab selanjutnya yaitu keadaan madrasah setelah kemerdekaan. Lantas subbab selanjutnya atau subbab yang terakhir, keadaan madrasah masa kini, akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Rosyidatul Nur Noviana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyidatul Nur Noviana dengan nomor induk mahasiswa 201119052. Saya akan menjelaskan madrasah pasca kemerdekaan dan madrasah pada masa kini. Madrasah pasca kemerdekaan. Perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan sangat terkait dengan Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh sesuatu bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama.
dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama meliputi memberi pengajaran di sekolahan negeri dan partikulir, memberi pengetahuan umum di madrasah, mengadakan pendidikan guru agama PGA dan pendidikan Hakil Islam Negeri atau PHIN. Dengan adanya tugas-tugas seperti itu, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, sehingga departemen tersebut menjadi andalan yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan. Di samping melanjutkan usaha-usaha yang dirintis oleh sejumlah tokoh pendidikan, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu pendidikan. Sesuatu hasil yang cukup menonjol dari pembinaan madrasah pada masa awal kemerdekaan adalah pengembangan yang intensif terhadap madrasah keguruan baik dalam bentuk PGA maupun SGHA. Adapun variasi kurikulum antara berbagai perkumpulan pada umumnya masih tampak meskipun sudah mulai diarahkan pada perjenjangan sesuai dengan perjenjangan sekolah. Meskipun belum maksimal, namun perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan memberikan sumbangan yang cukup panjang bagi perkembangan madrasah. Berikutnya, perkembangan jumlah PGA pada tahun 1951 mencapai 25 buah dan pada tahun 1954 mencapai 30 buah. Sampai pertengahan dekade 60-an, madrasah terbesar di berbagai daerah hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah pada masa itu sudah mencapai 13.057. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa jumlah madrasah tingkat pertama mencapai 776 buah dengan jumlah murid sebanyak 87.932 orang. Adapun jumlah madrasah tingkat atas diberikan mencapai 16 madrasah dengan jumlah murid sebanyak 1.841 orang. Dan demikian berdasarkan laporan di atas, jumlah madrasah secara keseluruhan sudah mencapai 13.849 buah dengan jumlah murid sebanyak 2.017.590 orang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sudah sejak awal pendidikan madrasah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa. Antara akhir tahun 70-an sampai akhir, pemerintah mulai memikirkan kemungkinan memasukkan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Usaha menuju ke arah ini agaknya tidak sederhana karena secara konstitusional pendidikan nasional masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 dan Nomor 12 Tahun 1954 yang terkesan mengabaikan sistem madrasah. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat struktur madrasah baik dalam jenjang maupun kurikulumnya sehingga lulusan memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan ini dikeluarkanlah kebijakan berupa keputusan bersama 3 menteri pada tahun 1974 tentang peningkatan mutu pendidikan dan madrasah. Memasuki dekade 90-an, kebijakan pemerintah mengenai madrasah ditunjukkan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dengan satu sistem yang utuh dimaksudkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah, tapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Untuk tujuan ini, pemerintah melakukan langkah konkret berupa penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 12 Tahun 1954. Dalam konteks ini, penegasan tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, madrasah pada masa kini. Madrasah di Indonesia berkembang pesat khususnya dari segi kuantitas. Menurut Firdaus, mantan Direktur Pendidikan Madrasah Kemenak, hingga akhir tahun 2009, jumlah seluruh madrasah MI, MTS, M, dan MA di Indonesia mencapai sekitar 40.218 buah. Dari jumlah itu, 8,6% berstatus sebagai madrasah negeri,
Sisanya 91,4% merupakan madrasah swasta yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Lebih sedikitnya jumlah madrasah negeri dibandingkan sekolah negeri disebabkan keterbatasan alokasi anggaran. Madrasah negeri hanya mendapatkan alokasi anggaran pengembangan pendidikan dari pemerintahan pusat melalui Kementerian Agama. Sedangkan sekolah negeri tidak hanya mendapatkan alokasi anggaran pendidikan dari pemerintahan pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, tapi juga pemerintahan daerah. Hal itu sehingga pengembangan kuantitas dan kualitas madrasah sendiri tidak secepat sekolah negeri. Kendati demikian, pendidikan madrasah saat ini dapat dikatakan semakin menunjukkan eksistensinya di mata masyarakat. Profesor Dr. Haji Dedi Jubaidi MAG, Kementerian Agama Republik Indonesia menguatkan 5 konsep pendidikan yang mendasari menentukan perkembangan madrasah di Indonesia. Pertama, perluasan akses komunikasi dan informasi tahun 2011. Misalnya, Direktorat Pendidikan Madrasah telah melengkapi lebih dari 2000 madrasah dengan peralatan canggih berupa IT untuk pembelajaran interaktif. Kedua, pembangunan sistem terpadu. Keterpaduan sistem yang dimaksud tentunya mencakup berbagai aspek pendidikan seperti yang tercakup dalam 8 komponen standar nasional pendidikan atau SNP, yakni standar, isi, proses, kelulusan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, manajemen, pembiayaan, dan evaluasi. Kedua, peningkatan mutu berbasis sumber daya manusia. Ini artinya salah satu upaya yang ditunjukkan untuk pembangunan mutu madrasah hakikatnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di madrasah, seperti guru, siswa, kepala madrasah, dan pengawas. Keempat, penguatan ciri khas keagamaan sebagai lembaga pendidikan upaya berciri khas Islam. Madrasah sesungguhnya memiliki keunggulan tersendiri. Betapa tidak, madrasah yang menggunakan kurikulum 100% umum, 100% agama dapat menjadi sebuah lembaga pendidikan yang ideal dan unggul jika dikelola dengan baik. Kelima, penguatan status kelembagaan madrasah. Salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah anggaran dan pencitraan madrasah adalah dengan cara mengalihstatuskan sejumlah madrasah swasta menjadi madrasah negeri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.